Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, bersenang sekali berjumpa kembali dengan saya Chandra di hari Senin ya, tanggal 15 Mei 2023. Ya, seperti biasa hari ini kita akan bahas view market IHSG dan eh, persahamannya ya. Oke, kita mulai dari IHSG dulu ya. Ya. Sepanjang minggu kemarin IHSG arahnya turun. Ya, hari ini hari pertama kali minggu ini itu candlenya berbentuk doji. Ya, candlenya bentuk doji yang menandakan ya ini adalah antara mau naik atau technical rebound ya atau ada potensi lanjut turun. Ya, jadi memang sampai sekarang ini karena closingnya di atas 6.700 ya yang saya udah bilang di grup itu arahnya jadi masih belum tahu nih, belum jelas mau naik atau mau turun seperti itu. Cuman kalau kita lihat dari apa namanya net sell dan net buy-nya asing itu rata-rata net sell asing ada di Big Bang ya yang artinya apa? Artinya ada potensi emang IHSG juga arahnya akan turun ya. Ya karena arahnya akan turun ya jadi kita harus siap-siap ya siap-siap apakah turunnya akan dalam atau enggak ya kita kan cuma bisa menganalisa ya nggak ada yang tahu arahnya pastinya kemana gitu. Ya, jadi so far untuk dengan penutupan hari ini ya, dengan penutupan hari ini, kalau saya sih view saya masih arahnya turun ke bawah ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat time frame yang weekly yang agak besar ya, ini yang kemarin ya saya udah bilang ini ada satu candle merah panjang, closingannya di sini gitu ya, bukan balik di atas yang 6825, 6830 bukan. Terus minggu berikutnya closing lagi di bawah ya. Ya, artinya sih harusnya minggu ini juga closingnya akan ya mungkin nggak mungkin minggu ini closing di kisaran 6 6 lima kali ya, gitu ya mungkin gitu. Yang jelas minggu ini ada apa arahnya itu turun ya meskipun secara daily yang tadi ya bentuknya doji gitu ya. Nah, pertanyaannya sektor apa sih yang bikin turun? Perkiraannya sektor apa yang bikin turun dan kira-kira apa yang menarik? Kita akan mulai masuk ke sektoralnya. Transportasi. Ya, sektor transportasi ini udah makin hari udah semakin kecil ya. Semakin kecil range pergerakannya yang artinya ya mungkin udah jenuh. Ya, udah jenuh naik ya, karena naiknya udah cukup lumayan tinggi. Nah, ini harusnya ada retracement ya, harusnya ada retracement. Kebetulan di sini ada resisten ya. Resisten yang sebelumnya satu, dua, tiga kali dijebol terus nggak lama turun lagi gitu ya. Nah ini kena lagi nih. Nah ini harusnya juga ada turunan sedikit dan kalau memang dia masih mau naik ya dia harus bisa balik lagi ke atas. Seperti itu ya. Nah di sektor transportasi sendiri ya, waktu kemarin sebenarnya kita ada antri asa ya. Cuman karena nggak dikasih ya udah kita jangan jangan buru-buru gitu ya. Jangan buru-buru. Karena kalau saya lihat ini harusnya sudah sebentar lagi capai target. Ya, ini harusnya udah bentar lagi capai target kisaran 1250 sampai 1300. Ya, jadi jangan dikejar. Terus kita ada kajian. Nah, kita ada kajian ya. Ya, ini kita ada kajian yang kemarin udah sempat naik kencang, terus besokannya ARB ya, hari apa nih? Hari Jumat. Hari Jumat ARB, tadi pagi juga opening ARB.
Ya, tapi so far kalau view saya sih masih oke ya ini saham kajen ya. Jadi ya kalau belum punya bisa masuk antri aja kalau misal merah-merah gitu ya. Kalau udah punya ya boleh di hold atau mau di trading kan boleh yang jelas TP-nya sementara di 250 atau kalau mau di tengah-tengah antara ini juga bisa 248 sampai 286. Terus ada LP ya yang so far masih anteng-anteng aja ya sideways di sini gitu ya. Tapi ini pelan-pelan arahnya naik. Terus WH juga lumayan menarik. Eh, ya WH lumayan menarik nih. Ya tinggal besok kalau bisa candle hijau. Kalau candle hijau udah cakep. Buat 1 minggu ini arahnya harusnya bagus. Ya mungkin bisa sampai 165 nih maksimal ya. Terus kita coba cek Jaya ya. Ya ini meskipun kita udah hilang barang, maksudnya hilang barang tuh udah sempat jualan gitu ya. Sempat jualan di sini di 130 sini ya, tapi belum sempat ambil bawah. Nah, dia udah keburu naik. Nah, kemungkinan kita akan antri lagi di sekitar 125-an ya. 125 sampai 118. Terus kelihatannya sih kalau untuk apa namanya? Untuk transportasi mungkin nambah kelihatannya nambah SMDR. Oh sayangnya hari ini closingannya agak kurang bagus ya. Kalau tadi tuh sempat naik lumayan, nah, tapi ternyata closingannya agak kurang bagus. Oke, kalau gitu kita pindah aja ke sektor berikutnya ya, teknologi. Ya, sektor teknologi eh, ini kan teknikalnya ya. Ini ada divergence ya. Kalau dari MACD low, lower low-nya naik, sedangkan dari chart lower low-nya turun. Ya, jadi harusnya dia arahnya naik. Nah, cuman di sini dia bikin pola double bottom dan di sini masih belum kelihatan apakah dia akan di melewati M, EMA 60 atau enggak gitu ya. Ya ini kemarin sebenarnya harapannya itu MTEK-nya akan ikutan ya, tapi ternyata beberapa hari ini MTEK-nya malah turun, sedangkan gotonya tetap masih tetap lumayan. Ini ya goto. Ya ini mungkin karena gotonya ada info mau masuk masuk MSCI ya, MSCI. Jadi ini udah sempat naik duluan. Ya, sedangkan MTEK yang kemarin kita sempat rekom ini malah turun. Ya, ini malah turun lagi. Nah, tapi ini sama, tetap dia ini bentuk divergence ya. Arahnya turun ke bawah, ini yang naik ke atas MACD. Gitu ya. Coba ini kalau saya panjangin. Hmm, ini kemungkinan besok harusnya mantul sih. Tapi kalau nggak mantul agak bahaya. Ya, jadi kita akan lihat lagi. Kalau besok nggak mantul, harusnya akan kena ke atas. Oke ya, terus untuk sektor
teknologi, kita coba lihat Bukalapaknya dulu deh. Bukalapaknya agak kurang bagus ya. Oke, kita coba lihat elit. Nah, ini elit lumayan nih ya. Ini ada pola 3 candle ya. Pola 3 candle ini yang kita sebut dengan morning star. Nah, ini harusnya besok bisa buat entry nih elit. Ya. Untuk sementara sih target harusnya cuma nutup sampai gap doang nih di sini. Ini ada gap 300 lah ya, sampai 300. Kalau yang lain kita coba cek wifi ya. Wifi-nya belum menarik. Oke, jadi untuk teknologi mungkin itu dulu ya. Memang nggak terlalu banyak sih yang menarik di teknologi. Pokoknya selama bunga Amerikanya masih tinggi di atas 5%, teknologi hancur. Ya, Em, malah ada yang bikin riset ya. Kalau misalkan suku bunga Amerika di atas 5% selama 3 bulan atau 6 bulan maksimal gitu ya, itu Dow Jones bisa turun sampai 50%-an. Ya, jadi memang kondisi di luaran lagi agak kurang bagus, di kita juga ya harusnya akan impact ya, meskipun nggak akan yang terlalu parah. Oke, sektor energi ini masih ya, masih downtrend ya, arahnya masih turun. Eh, Bentar. Oke, sektor teknologi kita lihat PTBA ya. Ini PTBA masih belum RUPS, RUPS-nya di bulan depan. Eh, Kondisinya di sini juga masih sideways ya PTBA-nya. Masih belum terlalu kelihatan mau kemana. Terus Adaro-nya beberapa hari ini turun terus, ya beberapa hari ini turun terus. Ini agak rawan nih kalau udah jebol support yang di sini. Ini support 25, sorry 26. Ya, jadi harusnya udah bentar lagi nih. Kalau jebol agak rawan. Ya, begitu pula dengan batu bara yang lain. Cuman kita ada ABMM. ABMM, nah ini eh, kumnya tanggal 17 ya, dividend yield-nya sekitar 11 sampai 15% kalau saya nggak salah. Ingat. So far sih sampai sekarang masih oke gitu ya, masih oke. Ya, cuman kalau saya sih nggak akan ngincer dividen ya gitu ya. Jadi saya sih rencana besok mau jual ya. Ya, meskipun ini nggak sesuai ekspektasi ya, ekspektasi kan targetnya 4 ribuan ya. Ternyata dia nggak nyampe 4.000, tertinggi cuma 3850. Terus kalau dari minyak, saham-saham minyak, kalau misalkan Amerikanya beneran resesi, ya saham minyak tuh biasanya atau harga minyak tuh biasanya cenderungnya turun, gitu, ya kecenderungannya turun. Jadi apa? Ya saham minyaknya juga ikutan turun. Jadi masih belum oke. Oke, terus di batu bara ini, oh mungkin ini ada PKPK ya. Oke, ya ini PKPK besok kalau bisa breakout high hari ini di 340 itu menarik ya. Ini menarik.
targetnya bisa sampai sini 380 sampai 400-an. Terus hmm, kayaknya untuk di sektor ini, sektor energi itu dulu ya. Cuman eh, ya udah nanti aja di belakang. Jadi ada satu saham yang saya dapat info lagi dikumpulin. Cuman memang sahamnya agak berisiko ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Jadi kita lanjut ke sektor berikutnya aja ya. Sektor infrastruktur. Ya, sektor infrastruktur masih belum kemana-mana ya. Masih sideways. Ini yang saya bilang kalau konstruksinya udah jalan, baru ini mulai menarik. Soalnya kalau sekarang telekomunikasi masih belum terlalu oke. Ya, yang oke tuh telekomunikasi cuma satu yang saya tahu, ISAT. Ya, ini ISAT yang oke. Yang lainnya masih agak kurang. Tower-toweran juga belum. Jadi kita cuma bisa berharap dari konstruksinya aja. Kemarin kita sempat ada rekom dekik ya, cuman hari ini kena cut loss karena turun di bawah 130 ya. Dan ini sekaligus menandakan dia nggak jadi naik. Yang tadinya kan dia strong uptrend, terus karena hari ini turun lumayan, ya, harusnya dia nggak jadi naik atau sideways dulu gitu. Jadi dibandingin kita nunggu lama-lama dananya, ya mendingan keluar dulu. Ya kenapa? Karena kalau ditunggu-tunggu ternyata indeksnya makin jeblok, ya nyangkut. Ya nanti kalau udah nyangkut urusannya repot. Kalau di sektor infrastruktur, mungkin kita coba lihat dulu jasa marganya. Kemarin sih sempat menarik jasa marganya. Oke, hari ini turunnya udah lumayan ya. Oke, kita lihat nih 1-2 hari ini apakah dia bisa balik lagi ke atas 3,5. Kalau bisa, menarik. Kenapa? Karena ini baru MA200 ya di breakout. Nah, ini mencoba nih retest MA200. Nah, kalau dia bisa balik lagi ke atas 3.500, artinya dia strong uptrend. Ya, kalau udah strong uptrend, nanti kasusnya kayak BSDE. Ya, ini awalnya sideways, itu strong uptrend, kenceng. CTRA, ya properti-properti lah. Ya, blue chipnya sih yang ya turun naik kenceng. Semarekon, ya. Jadi kita langsung masuk dulu ke propertinya deh ya. Indeks properti. Indeks properti ini baru mau mulai strong uptrend. Ya, dengan catatan dia nggak balik lagi ke bawah MA200. Gitu aja. Ya, yang tadi udah dibahas blue chipnya ada CTRA, BSDE, Summarecon. Ya. Nah, ini ya Asri ini juga menarik. Ya, dia naik, turun, tapi setelah turun dia balik lagi nih ke atas MA200 dia naik lagi. Nah, ini lagi sideways. Base juga sama. Ya, jadi kalau secara kasat mata nih kita lihat ya, dengan chart yang model begini, itu bisa dibilang
tahun 2013 mungkin akan jadi start awal untuk saham-saham properti. Ya, karena yang baru kelihatan propertinya ya, konstruksinya belum. Biasanya propertinya jalan, konstruksi juga jalan. Udah gitu semen-semenan juga jalan. Gitu. Cuman sekarang baru kelihatan itu propertinya. Gitu. Ya, jadi saran saya sih kalau properti ada turun-turun ya boleh cicil-cicil gitu ya, terutama yang blue chip. Ya, kalau misalkan mau yang aman blue chip, tapi kalau mau value investing nanti ada lagi. Nanti saya kasih tahu. Nah, ini untuk apa base ini juga sama ya. Break MA 200 naik, turun, Muji MA 200 naik lagi. Nah, ini sekarang dia lagi set gitu. RPKR gimana? Ya, RPKR kurang lebih hampir sama. Sama kayak Astri. Ya, cuman kenapa belum direkomendasiin ya? Saya lagi nunggu retracement-nya nih. Ya, di kisaran 95 maksimal 97 gitu. Ya, cuman ya kan kita tahu sendiri ya, Lipo itu mainnya lumayan kasar ya. Jadi kita juga harus atur nih money manajemennya. Gitu ya. Terus ada PLN juga menarik. Ya, PLN breakout MA 200. Ya, menarik ya. Terus DILD juga menarik. Ya, kasarnya sih gini. Kasarnya sih kalau sektor properti udah jalan, kasarnya ya pilih aja saham properti yang Bapak Ibu tahu harusnya bisa cuan gitu. Ya itu kasarnya. Ini DLD juga sama ya, break MA 200. Nah, ini sayangnya bikin shooting star ya. LPCK juga menarik ya. Ini LPCK menarik. Lagi-lagi grup Lipo ya, ini harus hati-hati. eh Oke, nah bagi yang mau value investing katanya ya, katanya tuh GPRA yang bagus. Nomor satu GPRA, nomor dua itu MDLN. Nah, yang GPRA sendiri udah sempat kita rekom ya, MDLN-nya juga sama ya. MDLN-nya juga sama, udah mulai naik-naikan sedikit ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa naik sampai minimal 100. Taunya dari mana sih sektor properti udah mulai mau jalan? Ya, Bapak Ibu lihat laporan keuangan Q1 2023 saham-saham properti itu rata-rata naik. Yang turun ada. Kalau nggak salah CTRA itu turun, tapi ya turunnya sedikit. Dan cuma CTRA doang yang turun. Yang lainnya kalau saya nggak salah ingat itu pada naik semua. Oke, jadi itu ya saham-saham properti. Nah, kita lanjut ke sektor berikutnya ya, industrial. Industrial masih sideways, ya. Industrial masih sideways. Selama belum bisa breakout MA 200, arahnya masih sideways. Nah, kemarin kita ada rekom Astra, beli di 6.200, hari ini closing di 6.350. Ya, lumayan nih, bagus. Harusnya besok masih bisa naik lagi sampai ya maksimal, maksimal, minimal 67 sih harusnya. Ya, minimal 6.700. Terus coba kita lihat CAKK ya.
Kinerja kakaknya masih belum terlalu oke. Hmm, coba lihat PTMP. Kita coba lihat PTMP. Oh, PTMP masih sideways. Oke, jadi mungkin industrial itu dulu. Ya, kita pindah lagi ke sektor yang lainnya healthcare. Nah, di sektor healthcare itu kemarin kita cuman baru masuk satu ya, Same. Ya, dan kebetulan beberapa hari lalu ada beritanya bahwa MTech beli saham Same lagi. Ya, jadi harusnya bisa jadi sinyal positif nih untuk harga Same. Makanya nggak turun-turun lagi gitu. Ya, ini area masih downtrend, ya masih downtrend untuk healthcare. Jadi masih harus hati-hati di sini. Nah, kemungkinan yang akan direkomendasikan berikutnya itu adalah Hill. Ya, jangan lupa akhir-akhir ini setelah libur Lebaran ya itu informasinya COVID naik lagi. Ya percaya nggak percaya sih, karena kan kebanyakan orang udah nggak pakai masker ya kalau saya lihat. Terus ada juga berita WHO cabut apa? Ya pokoknya berhubungan sama COVID itu dicabut kan. Nah, cuman ya di lapangan sih tetap masih ada. Ini Hill menarik ya karena hari ini naik cukup lumayan. Ada potensi bikin pola cup and handle. Terus kita coba cek Prodianya. Prodianya masih belum oke. Omet, Omet masih belum jalan. Oh mungkin ini ya, MMIX. Ini juga masih setlist. Ya, jadi kemungkinan sih nggak akan terlalu banyak ya pergerakan atau pilihannya itu nggak belum belum terlalu banyak gitu. Tapi kalau properti udah bisa banyak pilihannya. Ya, jadi untuk healthcare mungkin ya sementara dipantau Same, Hill, kita coba lihat nikahnya ya. Nikahnya belum, jadi baru Same sama Hill. Ya, kita pindah lagi ke berikutnya finansial. Finansial ini stokastiknya masih di tengah-tengah ya. Startnya sideways ya. Cuman kalau yang kemarin closing di bawah garis hijau, apalagi closing di bawah garis merah itu udah siap-siap arahnya downtrend. Harus hati-hati. Kemarin saya bilang BPKP ya, ternyata BPKP-nya masih sideways ya, masih sideways. Terus bridge-nya juga ada potensi bridge-nya kita harus SOS dulu nih untuk sementara ya. Ada potensi ya saya bilang. Tergantung besok ini atau enggak. Trailing stop kita di sini 16.50 lah. Itu trailing stop kita.
Terus kemarin kita ada rekom BBTN, tapi belum kena ya BBTN. Belum kena, tapi udah naik. Sayangnya nggak kena sih. Ini waktu di sini tuh low-nya 12.70, kita rekom di 12.60. Oke, jadi untuk apa namanya? Untuk sektor finance mungkin nggak terlalu banyak yang perlu dilihat sih. Ya kecuali blue chipnya ya. Mau di trading di blue chip sih ya sih boleh. Trading ya. Karena untuk beli terus diemin masih belum terlalu rekom sih. Ya kita lihat dulu BBCA. Oke, BBCA. Oh, hari ini nggak bikin new low ya. Hari ini nggak bikin new low. Tapi hati-hati kalau besok bikin new low, nah, udah siap-siap harus keluar. Apalagi ini di sini ada gap ya. Terus BBNI. BBNI, ya ini udah closing di bawah MA 200 ya. Udah 2 hari. Ini wajib hati-hati. Mandirinya, mandirinya nggak kemana-mana. BBRI-nya, BBRI-nya masih sideways cenderung uptrend. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, basic material. Ya, ini kita coba ukur penurunan sektor basic. Oke, udah bentar lagi capai target ya. Terus candle-nya bisa dibilang ini hammer ya. Atau kalau bukan hammer kita bilang dragonfly. Ya. Jadi ada potensi untuk technical rebound. Nah ini kalau tadi sekilas saya cek itu dikarenakan saham MDKA ya, yang katanya mau buyback. Ya, jadi apakah MDK ini menarik atau enggak? Ya kita lihat besok ya. Kalau lihat kalaupun naik paling paling mentok sampai sini 3780. Time frame 30 menitnya agak kurang sih ya. Tapi ya kita lihat lah ya besok. Sorry. Terus ESA hari ini naik 5%. Sellernya udah mulai berkurang kalau saya lihat. Ya, mungkin untuk sementara lumayan. Ya, ada potensi naik masih sampai 695 tuh. Ya, atau 720. 695 sampai 720. Kemungkinan besok kita akan rekom ESA. Terus apa lagi? Ya, yang lain belum ada sih kayaknya. Oh, ada SMKL sih, cuman kelihatannya udah tinggi ya. Jadi kita coba tunggu retracement-nya aja. Nah, kenaikannya terlalu tinggi dalam waktu dekat. Jadi kita tunggu retracement-nya aja. Dan kita akan review lagi. Oke, mungkin
itu dulu dari sektor basic material. Kita pindah ke sektor berikutnya, cyclical. Ya, cyclical nih udah mentok kena MA 200 ya. Ini kalaupun ada retrace dan selama dia kuat di atas 828, itu arahnya masih bisa naik. Kita masih ada GCTL di sini. Masih ada GCTL. Ya, masih sideways di area atas ya, di area-area resisten. Terus auto juga kita masih ada ya, masih ada auto. So far sih agak-agak ya, agak-agak berbahaya nih kalau besok nggak bisa naik. Terus ada SMA juga di sini yang kalau besok turun lagi itu pasti akan kena SL bareng sama MTEK-nya. Oke, terus eh, oh ya, kalau Bapak Ibu perhatiin saham-saham otomotif ya dari IMAS, Dharma, Auto ini udah mulai merah. Ya, IMAS wajar, naiknya udah tinggi banget, Dharma juga naiknya udah cukup lumayan gitu ya. Auto juga sama gitu. Cuman itu dari sisi teknikal. Tapi kalau dari sisi kondisi di lapangan, ya nanti Bapak Ibu bisa cek beritanya itu adalah penjualan mobil itu di bulan April turun. Turunnya itu eh, rata-rata 30%. Ini saya ngomong rata-rata ya. Karena ada satu merek yang di bulan April turunnya itu 50%. Gitu. Jadi rata-rata turun di 30%-an. Nah, ini otomatis akan berdampak ke saham-sahamnya ya. Ya, jadi harap maklum aja gitu. Berikutnya ASLC. Ya, ini ininya anak usaha dari ASA. Ya, ini bentar lagi capai target. Target kita di 120 ya, 120. Tadi high-nya di 115. Nah, kalau besok candle merah langsung out aja. Closingan ya. Closingan candle merah langsung out. Keluar aja dulu. Karena tadi asanya udah kita bahas itu juga udah mulai kena kena area resisten. Terus apa lagi ya di sektor cyclical ini? Hmm, Kayaknya nggak ada lagi yang menarik ya. Kita pindah lagi aja ke sektor berikutnya. Properti udah, non cyclical. Ini sepertinya sektor terakhir. Oke, sektor non cyclical ini eh, sangat menarik ya. Kenapa? Karena yang pertama kita mau masuk tahun pemilu, mau masuk masa-masa pemilu ya, masa-masa promosi wapres dan capres gitu. Nah, jadi biasanya ini rame. Rotasinya itu seperti itu. Jadi kalau lagi pemilu, konsumer itu rame. Nah, kalau yang lain kayak konstruksi ini rame atau enggak itu semua balik lagi ke program kerjanya dari masing-masing capres. Jadi nanti pada saat mulai ada eh, apa namanya kayak debat kayak gitu, ya Bapak Ibu harus nonton ya supaya bisa tahu arahnya mereka tuh kemana nih pengembangannya.
Gitu. Kalau zaman Pak Jokowi waktu 2013 tuh memang arahnya ke pembangunan kan, pembangunan tol Trans Jawa, Trans Sumatera gitu, tol laut. Makanya kan saham-saham konstruksi pada saat itu terbangnya gila-gilaan. Nah, tahun ini kita harus cek apakah eh, target yang jadi targetnya mereka untuk promosi jadi presiden itu apa gitu ya. Nilai jualnya apa. Nah, saham-saham apa namanya saham-saham konsumer ini yang menarik itu ada Unilever. Ya, Unilever ini menarik. Terus gudang garam itu juga menarik. Cuman Unilever kita tunggu ada koreksi. Gudang garam ini menarik. Kemungkinan gudang garam besok kita akan beli. Nggak beli buy on retracement. Terus HMSP ini juga lumayan, meskipun laporan keuangannya masih kurang bagus ya, lebih bagus GGRM. Tapi kalau untuk WIM, saya masih belum berani rekom karena harganya udah tinggi banget. Terus ada Cleo, ya ini juga menarik. Makanya kita ada rekom MPPA tapi masih minus ya. Hmm, Beras-berasan juga sama ya, Aisa, Hoki, cuman masalahnya ini liarnya atau bantingannya sadis banget. Jadi saran sih masuknya jangan terlalu banyak ya. Nanti kita akan rekom juga. Oke, untuk CPO masih belum terlalu kelihatan ya. Jadi kita belum ke sana dulu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kin, kalau Kin gimana? Kalau Kin eh, so far sih harusnya sideways ya. Ini sideways-nya di atas. Cuman kalau kalau saya boleh saran sih mendingan dijual dulu nanti ngantri lagi di bawah. Ya, karena kalau misalkan secara teknikal nih kita apa namanya? eh, tarik Fibo-nya ya dari sini gitu. Nah, ini udah kena nih 161,8. Terus nah, harusnya turun dulu gitu. Harusnya turun dulu. Turunnya tuh bisa sampai 61,8. Jadi ya di sekitar 650-an lah mungkin ya. Nah, turunnya di kisaran sini lah ya sampai 650. Jadi saran saya sih jual dulu. Kalau mau jual ya karena candlenya udah merah, stochastic udah ke bawah, harusnya mungkin bisa diantriin satu tick di atas closing kemarin kali ya Bu ya. Jadi closing hari ini sorry, closing hari ini 745 berarti besok mungkin antri sell 750 kali. Nanti pas turun lagi ke 650 kita ambil lagi. Waktu kemarin kita ada rekom antrinya di 620 ya, 620 atau 615 saya lupa. Ya, cuman keburu naik terus nih gitu. Ini kurang lebih mirip sama kayak Arko ya. Arko-nya juga naik terus ya. Arko juga lumayan sih kalau bisa buy on retracement gitu.
ASA. ASA, ya saran saya siap-siap jual sih, Bu. Ya, untuk ASA. Kalau mau jual, pakai yang Vibo ini aja, Bu. Di harga berapa nih? 12.50-an. Ya, kebetulan ini kalau kita tarik garis mendatar di sini ya. Nah, ini ada resisten. Ya, ini ada resisten. Tuh, 12.50-an. Nanti masuk lagi pas turun ke 1.010. Oh, jauh banget ya. Ya, karena ini udah berapa lama nih dia naik terus. Ya, agak kurang sehat sih kalau misalnya dia masih terus-terusan ya kayak IMAS tuh. Ya, nanti takutnya ARB-nya berjilid. Berhari-hari ARB malah jadi nggak bisa keluar. Ya, oke, sama-sama, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan?